Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi sekalian dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Widianto. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang gerakan literasi nasional yang kita fokuskan pada literasi sains. Pada kesempatan hari ini tentunya teman-teman sudah mengetahui gerakan literasi nasional itu memiliki beberapa macam. Di antaranya gerakan literasi numerasi dan sampai dengan gerakan literasi sains. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang gerakan literasi sains. Apa yang dimaksud dengan gerakan literasi sains? Tentunya teman-teman sahabat literasi dan adik-adikku sekalian sudah memahami. Yang dimaksud dengan literasi sains itu adalah kemampuan atau literasi kita terhadap sains atau lingkungan, baik itu menggali informasi, menyampaikan fakta, kemudian mengkritisi isu-isu yang terkait dengan sains dan teknologi. Namun yang paling penting, seluruh kemampuan atau pedagogi yang dimiliki oleh peserta didik atau kita terhadap literasi sains ini akan lebih optimal atau akan lebih terterapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila literasi sains itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman sahabat literasi, pada siang hari ini kita akan fokus membahas tentang literasi sains, isu-isu limbah atau sampah yang pada era sekarang ini tentunya baik adik-adikku di sekolah dasar atau teman-teman di perguruan tinggi sudah tidak asing lagi dengan limbah atau sampah yang menjadi isu atau menjadi pokok bahasan dari gerakan literasi sains sekolah. Apa yang akan kita bahas atau apa yang akan saya bahas pada siang hari ini? Kita akan membahas tentang gerakan literasi sains terhadap isu-isu sampah, bagaimana kita cara mengolah sampah atau limbah keluarga yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat sekolah menengah. Adapun alat-alat dan bahan yang kita perlukan ini adalah plastik-plastik bekas limbah elektronik yang sudah kita tidak pakai. Apabila ini dibiarkan maka ini akan menjadi limbah. Ini limbah yang pertama. Kemudian limbah yang kedua adalah menyikapi limbah rumah tangga yang banyak dijumpai di sekitar kita. Ini adalah pampers atau popok bayi. Jadi pampers atau popok bayi ini sering menjadi kendala atau limbah yang tidak dapat dimanfaatkan atau didaur ulang kembali. Lalu pada kesempatan hari ini literasi kita akan mencoba memanfaatkan dua limbah ini. Yang pertama adalah plastik streaming ini, kemudian yang kedua adalah limbah pampers. Untuk apa? Limbah ini akan kita coba gunakan sebagai media tanam. Nah, jadi yang pertama, limbah plastik streaming ini kita gunakan sebagai media tanam. Kita letakkan di bagian bawah. Ini fungsinya adalah untuk media tanam agar air itu keluar dengan sempurna ketika diberi air ketika kita menyiram tanaman. Jadi fungsinya agar poros. Yang kedua adalah media tanam berupa pupuk yang kita peroleh dari pampers bekas ini. Jadi di pampers bekas ini banyak mengandung urea ya. Jadi bekas kencing bayi itu banyak mengandung urea yang dibutuhkan untuk tanaman. Maka kita akan coba aplikasikan ini untuk memberikan atau menjadi media pupuk tanaman. Seperti itu. Kemudian dari dua media limbah ini kita juga sediakan media tanamnya berupa pot. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya adalah media tanam berupa tanah dan skam serta implan tanaman. Implan tanaman yang pada siang hari ini kita gunakan adalah tanaman stroberi sebagai implan tanam. Baik, sahabat literasi dan teman-teman sekalian, izinkan saya mempraktikkan bagaimana mengaplikasikan limbah ini sebagai media tanam. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk menggunakan masker karena bau dari limbah ini memang cukup menyengat. Baik,
Teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan media tanam berupa pot. Kemudian pot ini di bagian bawah kita isi dengan menggunakan plastik streaming. Plastik streaming ini adalah fungsinya tadi sudah saya jelaskan. Kita isi secukupnya. Kita isi secukupnya seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menyiapkan media tanam berupa pot. Kemudian pot ini di bagian bawah kita isi dengan menggunakan plastik streaming. Plastik streaming ini adalah fungsinya tadi sudah saya jelaskan. Kita isi secukupnya. Kita isi secukupnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, dirasa cukup. Kemudian ini akan kita coba berikan media tanam. Coba. Caranya adalah kita gunting bagian pinggirnya. Kemudian setelah kita gunting, kita buka. Nah, ini banyak sekali gel atau banyak sekali sisa urin dari anak-anak kita yang tertampung dalam pampers ini. Kita gunakan untuk buku. Baik. Ya, cukup. Teman-teman atau sahabat literasi dan adik-adik sekalian bisa menggunakan satu pot ini, bisa menggunakan 3 pampers atau 2 pampers atau 1 pampers sesuai dengan ukuran pot yang sudah kita gunakan. Setelah kita taruh media limbah ini, baru kita tutup kembali dengan menggunakan media tanam. Baik, inilah hasil dari pemanfaatan limbah berupa pampers bekas dan plastik streaming atau bekas elektronik yang kita gunakan untuk media tanam dan pupuk tanaman. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa untuk subscribe dan komen apabila ada langkah-langkah yang kita sampaikan salah. Salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.